Untuk memenangkan perang dagang, PKC hanya butuh satu hal. Ini China Uncensored, saya Chris Chappell. Perang dagang AS-China sudah berlangsung selama 3 minggu sekarang, dan Anda tahu apa artinya. Saatnya panik! Jika Anda membuka X, Anda akan melihat postingan dengan jutaan penayangan yang mengklaim bahwa pelabuhan AS kosong. Tidak ada kapal kargo sama sekali. Anda harus segera membeli beras dan tisu toilet. Tisu toilet? Ya, akhirnya. Waktu saya telah tiba. Saya telah menimbun tisu toilet sejak 2020. Sejak pandemi COVID itu. Hidup di kota New York cukup menantang, namun semuanya sepadan sekarang. Saatnya jual semuanya untuk dapat keuntungan. Hah, apa Shelly? Itu semua tidak benar. Pelabuhan tidak kosong. Ada kapal kargo menuju ke AS. Dan orang-orang tidak perlu panik membeli beras yang ditanam di Amerika atau tisu toilet yang dibuat di Amerika. Baiklah. Saya kira jika Anda mulai melihat kekurangan tisu toilet, itu bukan karena perang dagang, tapi karena orang-orang ketakutan melihat postingan bodoh media sosial. Sebagian besar makanan juga tidak akan terpengaruh. Jika Anda panik membeli sesuatu, itu mungkin barang-barang seperti perlengkapan sekolah atau dekorasi Natal. Saya tidak mengatakan tidak akan ada kekurangan barang buatan China. Mungkin ada, tapi kita tidak akan mengalaminya selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan ke depan. Produk-produk China juga akan jadi lebih mahal, tetapi kita tidak tahu seberapa mahalnya. Ada banyak ketidakpastian saat ini dan banyak ketakutan. Yang adalah bagus untuk Partai Komunis China, karena mereka butuh pemerintahan Trump membatalkan tarif. Dan jika PKC dapat meyakinkan orang Amerika bahwa mereka harus membenci tarif, mereka mungkin punya kesempatan. Saya akan memberitahu Anda mengapa PKC sangat menginginkan ini sebentar lagi. Tapi pertama-tama, Anda tahu YouTube telah menyensor kanal ini. Tetapi Anda dapat menentang penyensoran YouTube dengan berlangganan buletin mingguan gratis kami. Setiap buletin punya tautan ke semua episode kami setiap minggu, ditambah analisis tambahan yang tidak akan Anda lihat di tempat lain, dan gratis. Tautannya di bawah. Oke, jadi PKC ingin AS menurunkan tarif mereka. Karena jika tarif terus berlanjut pada tingkat ini, China akan jauh lebih buruk daripada AS. Ya, konsumen AS akan merasakan sedikit kesulitan. Tetapi seperti yang saya jelaskan di episode sebelumnya, China sekarang lebih dari sebelumnya bergantung pada ekspor untuk menjaga perekonomiannya tetap berjalan dan orang-orangnya tetap bekerja. Itu karena pasar real estate China telah runtuh, dan itulah pendorong utama ekonomi China lainnya. Jadi mereka perlu mengekspor barang. Hanya itu yang mereka punya. Sekarang, Goldman Sachs memperkirakan bahwa tarif AS dapat membahayakan 16 juta pekerjaan ekspor di China, dan itu mungkin di kisaran yang rendah. Dalam perang dagang, negara yang merupakan eksportir terbesar umumnya akan terpukul lebih keras, dan itu adalah China. Pekerja China berada dalam masalah yang lebih besar, karena China telah berjuang melawan deflasi selama bertahun-tahun. Ekonomi China berada dalam spiral deflasi. Saat itulah harga jatuh, yang berarti perusahaan tidak mampu membayar orang sebanyak itu, sehingga upah turun. Dan itu berarti orang tidak ingin membeli barang, sehingga permintaan konsumen turun, yang berarti harga turun lebih jauh. Dan itu terus berlanjut. China telah berjuang melawan deflasi sejak kebijakan no-COVID mereka yang membawa bencana. Ternyata sulit bagi bisnis untuk bertahan hidup ketika semua orang terkunci di dalam apartemen mereka. Krisis real estate juga memperburuk deflasi, karena tabungan orang-orang habis. Dan banyak orang juga kehilangan pekerjaan. The New York Times berbicara dengan seorang pria yang bekerja sebagai pekerja konstruksi dan tukang ledeng. Ketika keadaan baik, kata Tuan Wang, dia bisa menghasilkan hingga $13.600 setahun. Sekarang dia beruntung jika dia bisa menghasilkan setengahnya. Pikirkan itu sejenak. Bahkan selama masa-masa baik, pendapatannya beberapa ribu dolar di bawah garis kemiskinan di AS. Sekarang dia bahkan tidak menghasilkan setengahnya. Jadi ekonomi China sedang goyah, dan tarif memperburuk keadaan dengan membahayakan lebih banyak pekerjaan di China. Namun, Partai Komunis China tetap bertahan, dan mereka sangat ahli dalam perang narasi. Saya telah menunjukkan kepada Anda mengapa China akan lebih terpukul oleh tarif daripada AS. Jadi, triknya adalah PKC perlu membuat orang Amerika berpikir bahwa merekalah yang akan terpukul lebih keras. Dan untuk melakukan itu, PKC mengandalkan persepsi bahwa orang China dapat menelan kepahitan, tetapi orang Amerika tidak. Menelan kepahitan adalah istilah Mandarin untuk menanggung kesulitan. Pada dasarnya, penderitaan.
Pemimpin China Xi Jinping telah berulang kali memberitahu orang-orang China bahwa mereka perlu menelan kepahitan demi kebaikan bangsa. Saya berbicara dalam episode sebelumnya tentang bagaimana kaum muda China tampaknya tidak begitu bersedia menelan kepahitan seperti generasi sebelumnya. Namun dalam perang narasi, itu tidak masalah selama orang-orang Amerika berpikir orang China bersedia lebih menderita. Itulah sebabnya Kementerian Luar Negeri China merilis video propaganda seperti ini. History has proven compromise won't earn you mercy. Kneeling only invites more bullying. China won't kneel down. Sisa video menyebut Amerika sebagai imperialis yang arogan dan menunjukkan China memimpin dunia dalam solidaritas melawan Amerika dengan musik heroik. Pesan yang jelas adalah Amerika adalah orang jahat dan lebih baik menyerah karena China tidak akan pernah menyerah. Pesan yang sama diulang dalam propaganda domestik PKC. Awal minggu ini, Beijing Daily menerbitkan sebuah artikel berjudul "Hari ini perlu meninjau kembali on protracted war". On Protracted War adalah serangkaian pidato yang disampaikan oleh Ketua Mao selama Perang China-Jepang pada tahun 1938. Artikel Beijing Daily ini sangat Marxis. Artikel ini menyalahkan masalah Amerika pada sistem kapitalis, banyak berbicara tentang materialisme dialek, dan berulang kali merujuk pada perjuangan AS China. Saya pernah berbicara sebelumnya tentang bagaimana perjuangan atau Touzheng adalah konsep komunis untuk menunjuk musuh dan memobilisasi seluruh masyarakat untuk berjuang melawannya. Dalam kasus ini, musuhnya jelas adalah AS. Menurut artikel tersebut, Komite Sentral Partai telah mengantisipasi sifat jangka panjang persaingan China-AS dan secara proaktif menyusun rencana untuk persaingan kekuatan besar di masa depan. Dengan kata lain, PKC akan melakukannya untuk jangka panjang. Inti dari artikel tersebut adalah peringatan bahwa pertikaian AS-China tidak akan berakhir dengan cepat, tetapi rakyat, pada akhirnya akan menang atas kaum imperialis Amerika. Jadi itulah yang dikatakan PKC. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di China saat ini? Karena itu adalah negara otoriter dengan kontrol penuh atas media domestiknya dan perangkat sensor daring yang besar, kita tidak punya gambaran yang sepenuhnya jelas. Namun kita tahu beberapa hal, dan tampaknya PKC mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Sungguh mengejutkan. Pertama, Anda tahu bahwa awal bulan ini, PKC mengenakan tarif tambahan pada impor AS sebagai balasan atas tarif AS. Namun sekarang tampaknya PKC akan membebaskan beberapa produk AS dari tarif tersebut karena mereka benar-benar membutuhkannya. Produk-produk tersebut mencakup semikonduktor dan peralatan pembuatan chip tertentu, produk medis, dan suku cadang pesawat terbang. Mereka juga dapat mengecualikan bahan kimia seperti etana yang digunakan China untuk membuat banyak sekali plastik. Apakah itu terdengar seperti kompromi meskipun PKC bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melakukan hal itu? Ya, mereka akan fleksibel dengan tarif mereka atas barang-barang AS ketika mereka perlu, tetapi mereka tidak ingin orang-orang tahu. Bahkan majalah Caixin yang pertama kali melaporkan bahwa China akan mengecualikan semikonduktor tampaknya telah disensor. Sementara itu, perusahaan ekspor China berusaha bertahan dari tarif AS. Beberapa pabrik kecil menghentikan sementara operasi atau bahkan menutup sepenuhnya. Yang lain mencoba menghindari tarif dengan menggunakan transshipment, misalnya mengirim produk untuk dirakit di negara-negara seperti Kamboja dan Vietnam yang kemudian dialihkan ke AS. Bahkan ada laporan perusahaan China meminta eksportir India untuk memenuhi pesanan mereka untuk pelanggan mereka di AS. Idenya adalah perusahaan-perusahaan India akan memenuhi pesanan dan membayar komisi kepada perusahaan-perusahaan China. Dan perusahaan-perusahaan asing juga berusaha memindahkan pabrik mereka dari China. Misalnya, Apple berusaha mendapatkan semua iPhone AS dari India, bukan China. Dan mereka ingin melakukannya tahun depan. Namun PKC tidak menyukai ide itu. Pejabat PKC berusaha menghentikan Apple memindahkan peralatan pabrik iPhone mereka dari China. Yah, mereka seperti menyandera mesin. Itu aneh. Produsen pakaian asing juga berusaha keluar dari China, atau bahkan mengirim pekerja China ke pabrik-pabrik di Filipina atau Vietnam. Pemilik pabrik dari Hong Kong dan Taiwan berusaha tidak berada secara fisik di pabrik mereka sendiri di China karena khawatir diculik oleh otoritas China. Oke, lupakan saja soal menyandera mesin. Mereka khawatir China akan menyandera orang. Ini bukan pertama kalinya. Pokoknya intinya adalah pabrik-pabrik China berusaha mengeluarkan produk mereka dari China, dan perusahaan-perusahaan asing berusaha mengeluarkan pabrik-pabrik mereka dari China, yang berarti tarif AS benar-benar berhasil. Setidaknya dalam hal memisahkan manufaktur AS dari China.
Dan itu kabar baik bagi orang Amerika. Karena kita tidak ingin ekonomi kita disandera oleh rezim yang akan secara harfiah menyandera orang-orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terutama karena PKC juga melihat Amerika sebagai ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Dan bukan hanya saya yang mengatakan itu. Berikut ini adalah sejarawan perang dingin Profesor Stephen Kotkin. The existence of the American system ipso facto threatens the survival of the Communist Party because it's a freer, it's an open, successful alternative. Kotkin melanjutkan dengan mengatakan bahwa tak peduli apapun kebijakan AS terhadap China, PKC akan selalu melihat AS sebagai penghalang jalannya. Itu cukup jelas dari narasi propaganda terbaru mereka. China won't kneel down. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? PKC menolak untuk mundur, setidaknya di depan umum. Namun, banyak perusahaan meninggalkan China dan ekonomi China hancur. Bisakah PKC benar-benar memaksa orang untuk menelan kepahitan dan bertahan dalam perang dagang? Ya, mereka bisa, karena mereka adalah negara otoriter. Namun itu tidak berarti tidak akan ada konsekuensinya. Lihat apa yang terjadi selama karantina no COVID. Akhirnya, orang-orang China mencapai titik jenuh dan mulai berunjuk rasa. Itu mimpi buruk terbesar Partai Komunis. Skenario terbaik bagi PKC adalah AS membatalkan semua tarif di bawah tekanan dari berbagai kelompok kepentingan. Untuk melakukannya, PKC perlu meyakinkan orang Amerika bahwa China terlalu kuat untuk disakiti. Dan Amerika lah yang akan dirugikan. Dengan kata lain, China perlu memenangkan perang narasi. Yang berarti postingan ini adalah apa yang dibutuhkannya. Dan sayangnya, pemerintahan Trump tampaknya tidak berhasil memberitahu orang Amerika mengapa tarif terhadap China penting. Mungkin hanya saya, tapi saya pikir sebaiknya jangan sampai negara yang melihat Amerika sebagai musuhnya membuat segalanya untuk kita, mulai dari mainan anak-anak hingga obat-obatan. Dan jika Anda suka episode ini, ingatlah untuk berlangganan buletin mingguan gratis kami, hingga Anda dapat melihat semua episode kami, bahkan saat YouTube tidak membiarkannya. Terima kasih telah menonton, saya Chris Chappell, sampai jumpa.